Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Halo everyone, how are you today? Saat ini kita kembali lagi belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kita masih belajar bab lingkungan sekolah baru. Namun kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bagian C, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah pelajari struktur dari teks deskripsi, ada apa saja? Ada dua bagian. Yang pertama, deskripsi umum dan deskripsi bagian. Nah, saat ini kita akan belajar kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah teks tidak bergantung saja kepada struktur, tapi juga bergantung kepada kaidah kebahasaan. Kenapa? Karena dalam setiap teks harus sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2015. Di situ diatur tentang ejaan, tanda baca. Jadi ketika membuat sebuah kalimat, kita tidak bisa membuat sesuka hati kita, tapi kita perlu memperhatikan ejaan, tanda baca yang harus kita lakukan, yang harus kita tulis. Karena itu merupakan aturan yang sudah baku, sudah dibuat. Oke, baik. Contohnya saja misalnya tentang ejaan. Nah, kita perhatikan kalau dalam sebuah teks tentu kalian melihat ada huruf kapital atau yang kalian kenal juga dengan huruf besar. Nah, itu coba kalian perhatikan, selalu berada pada awal kalimat. Sebelum memulai sebuah kalimat, kalian harus memulai dengan huruf kapital. Misalnya, dia menulis. Kata dia harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, karena itu memulai sebuah kalimat. Contoh yang lain juga, huruf kapital digunakan untuk menulis nama seseorang, nama orang, itu harus menggunakan huruf kapital. Misalnya Hermansyah Tenar harus menggunakan hanya huruf besar, karena itu untuk nama orang. Kemudian juga digunakan untuk misalnya kata Tuhan, kitab suci atau agama harus menggunakan huruf kapital di awalnya, seperti agama Kristen harus K-nya huruf besar, agama Islam I-nya huruf besar, dan agama yang lain. Seperti itu. Jadi artinya begini anak-anak, bahwa itu merupakan aturan yang sudah baku, tidak bisa dirubah. Jadi ketika kalian menulis sebuah teks deskripsi, kalian perlu memperhatikan tanda-tanda baca. Nah, dalam bagian ini kita akan belajar tentang 5 hal. Yang pertama, ejaan, tanda baca, tata kalimat, pemilihan kata, dan juga yang bagian yang terakhir, paduan paragraf. Jadi ketika kita membuat sebuah teks, perlu diperhatikan ejaannya, tanda bacanya, kemudian pemilihan kata harus tepat, pemilihan kalimat juga, membuat kalimatnya harus tepat juga, sehingga ketika anak-anak membuat paragraf itu juga harus tepat, supaya ketika teks kalian itu menjadi sebuah teks deskripsi sangat bagus. Ketika para pembaca membaca teks yang kalian buat, terlihat begitu bagus dan mudah dimengerti. Karena jika pemilihan kata tidak tepat atau penggunaan tanda baca misalnya keliru, itu sangat berpengaruh di maksud dari kalimat atau paragraf yang kalian tulis. Jadi untuk lebih lanjut lagi, silakan simak penjelasan berikut ini.